Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringgi Lalfiansyah dari Prodi Psikologi. Saya dengan nomor urut 33 akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Hukum Transaksi dengan Metode COD dalam Jual Beli Online. Bentuk muamalah atau tukar-menukar yang sering kita jumpai dalam keseharian kita adalah transaksi jual beli. Karena hampir semua manusia di dunia ini melakukan transaksi ini. Secara historis, jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam cara, yaitu dengan tukar-menukar barang atau barter dan jual beli dengan sistem uang. Saat ini, seiring dengan menjamurnya penggunaan internet, berimplikasi pada lahirnya model jual beli baru. Salah satu bentuk jual beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet diantaranya adalah jual beli online. Dari jual beli online ini muncul metode pembayaran baru, yaitu COD. Sistem jual beli online atau COD dalam konteks hukum Islam sama halnya dengan jual beli dalam konteks muamalah. Akan sah jika transaksi dan akadnya sesuai dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab Al-Hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. COD sendiri atau cash on delivery artinya suatu pembayaran yang diterima oleh penjual setelah orderan sampai ke tangan konsumen. COD merupakan istilah untuk pembayaran yang disepakati. Jadi pembayaran diambil saat pengiriman, bukan sebelum produk dikirim. Saya menggunakan metode islamisasi ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengaitkan pembayaran modern ini dengan isi Al-Quran dan hadis. Transaksi jual beli atau pemenuhan kebutuhan manusia melalui marketplace tentu saja termasuk urusan muamalah dunia yang halal. Namun tetap saja ada catatan yang perlu diperhatikan, dan di antara catatan yang tidak boleh dilupakan adalah 3 poin utama berikut ini. Poin pertama yaitu tentang barang dagangan, termasuk barang haram atau tidak, termasuk komoditi riba atau tidak. Jika barangnya haram, maka jelas tinggalkan. Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti kita. Emas ditukar dengan emas jika sama ukuran berat timbangannya. Perak ditukar dengan perak jika sama berat timbangannya. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, sungguh ia telah melakukan riba. Jualah emas dengan perak bagaimanapun kalian suka, namun secara tunai. Hadis riwayat Tirmizi 1161. Poin kedua yaitu tentang pelaku transaksi, termasuk penjual sudah yang memiliki barang dagangan, penjual yang belum memiliki barang dagangan, atau sebagai pembeli. Jika penjual yang memiliki barang dagangan, jangan sampai salah atau ada kecurangan dalam menuliskan keterangan. Ingatlah sabda Nabi SAW, barang siapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim 146. Dan jika penjual yang belum memiliki barang, jangan lupa perjelas dulu akad dengan pemilik barang dan juga pembeli. Entah itu sebagai agen atau distributor, jangan sampai ketika akad terjadi status kepemilikan barang masih belum jelas. Nabi SAW bersabda, Hakim bin Hizam, janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu. Hadis riwayat Abu Daud 3503. Jika sebagai pembeli, silakan cek dulu rating atau tingkat amanah dari sang penjual. Sebab cross-check atau tabayun dalam rangka kehati-hatian memang dibolehkan selama tetap menjaga adab. Sebagai penjelasan dari Salman Al-Farisi, saya menghitung jumlah tulang kering yang dikirim oleh pembantuku untuk mencegah dugaan yang tidak diinginkan. Al-Adab Al-Mufrad 168. Dan yang poin ketiga adalah poin adab, yakni kejujuran dan komitmen terhadap akad. Entah itu sebagai penjual atau pembeli, jangan lupakan dua adab penting ini. Jujur dalam menjelaskan kondisi barang dan tidak menutup-nutupi kekurangan yang ada. Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Hadis riwayat Muslim 2607. Juga komitmen terhadap akad, baik itu dalam pembayaran cash atau kredit, entah itu nominal besar atau kecil. Kaum muslimin itu harus memenuhi persyaratan yang telah mereka sepakati.
Hadis riwayat Abu Daud 3120. Jadi, ketika kita mencari barang online di marketplace dan transaksinya offline atau COD itu boleh, sebab COD adalah cara paling aman untuk menghilangkan kekhawatiran dan bebas pengecualian dalam belanja online ini. Dengan COD kita bisa beli segala macam barang termasuk komoditi riba seperti emas dan perak. Dengan COD kita bisa mengecek keaslian barang. Dengan COD kita bisa memperjelas komitmen akad dan semisalnya. COD bukanlah suatu tanda kesepakatan transaksi, melainkan salah satu cara dalam transaksi. Sehingga ketika ada yang tidak cocok dalam COD, entah itu barang yang berbeda dengan deskripsi atau di luar ekspektasi, lalu tidak cocok dan batal transaksi, ya sah-sah saja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.